Oke. Di sini jelas ya. Kana nasu ummatan wahidah. Lambak manusia itu merupakan satu umat ya, satu umat yang satu. Maka kemudian fa ba'asallahu nabiyina mubasysyirin wa mundirin, maka Allah mengutus sekian banyak ya. Sekian banyak nabiin ya, para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, wa anzala mahumul kitabah, dan menurunkan satu kitab bil haqqi dengan hak, liyahkuma, apa tujuannya? Untuk memutuskan bainan nasi fi makhtalafu fi, persengketaan ya, perbedaan, pertengkaran di antara manusia. Ini titik tekannya apa? Pertama, mulai lambek lah manusia itu satu apa kata mufassir? Nanti kan kita bahas mungkin di minggu selanjutnya. Jadi manusia itu lambek itu setong, dinun wahid, satu agama. Ada yang mengatakan lambak itu sejak dulu manusia itu satu apa? Satu kelompok yang saling terikat dan saling mengisi, saling menguatkan. Jadi manusia itu tidak ada sebisa odik ketibian, tak ada, karena membutuhkan orang lain. Karena kemampuan mereka terbatas, akhirnya apa? Satu kelompok yang terdiri dari sekian banyak manusia itu saling menunjang satu sama lain, hanya tercipta sebuah apa? Satu kelompok, jamaatun wahidah. Agar mereka itu bertahan, nah itu saling tolong menolong Pak, saling dukung. Nah, misalnya si tandi beras minta ke petani, kan ya? Petani tadi juga minta tolong kan nelayan tadi beras minta tolong kan petani. Sendi beras atau tanah minta tolong ke tukang tanah, iya. Tak tahu makan, minta tolong ke tukang dulang misalnya ya, ke tukang dulang. Pokoknya saling tolong menolong seperti itu. Agar kemudian tani Roma minta tolong ke siapa? Tukang benari ala koroma tak sempat untuk atani, untuk makan. Dia tak mungkin akan petel kan begitu. Tak mungkin akan bota, tak mungkin akan con, harus makan nasi. Butuh kepada petani. Saling mendukung kemudian. Tandi pesek. Bagaimana? Ntarkah dagang saya punya pesek? Dagang tak mungkin ngakan pesek. Akhirnya apa? Ntarkah beras ke petani. Begitu kemudian. Jadi seperti itu cikal bakal manusia itu satu kelompok. Paham ya? Tapi apa kemudian? Nah, ini muncul masalah apa? Tadi itu ananiyah wa takabbur ya, egoisme, terus kemudian perasaan tronguasana, perasaan trongatibiyana, perasaan ingin mengambil hak orang lain dengan segala cara. Muncul banyak konflik, ikhtilaf. Jangan sekuat, sebisa menguasai orang lain, bener abaan karena apa ngerasa abaan kuat. Tandai salah lagi jera, ban mata arang pastang tunya, apa ban mata abela, engkau lemah, selana ban lemah, coba kuat, tak kira bangal engkau arang pastunya ban. Oh gitu ya. Seventer akhirnya apa, licik dia itu, mengambil hak orang lain secara licik. Seputu nang. Agamawan misalnya juga, orang-orang yang percaya dengan Tuhan di masa lalu itu punya otoritas dalam urusan agama. Saya nggak ban deki, mentak nyetor dari uang harta ban dari pertanian 10% akan masuk neraka. Terkasih rakyat, nyetor kangkok. Orang kan dia. Akhirnya apa? Banyak konflik masyarakat, Mas. Si kaya makan kaya, si kuat makin kuat, kemudian si miskin makin lemah. Pokar masyarakat, Mas. Kelaparan, terjadilah pergolakan dan segala macam. Tak bisa kalau manusia itu tak bisa menyelesaikan semua persoalan itu. Kenapa? Karena ada itu egoisme. Tertutup akal sehat mereka itu sudah. Makanya kemudian turun apa? Nabi itu yang akan memberikan penjelasan yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Nabi itu hakimnya itu sudah. Makanya Nabi itu diberi apa? Satu kitab. Nah, di sini menarik di sini ya. Bahasanya apa? Fa ba'asallahu nabiyina, banyak nabi, tetapi apa? Wa anzala mahumul kitabah, dan Allah menurunkan hanya satu kitab. Banyak nabi satu kitab. Berarti sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kita bapak kun setong. Ketong kitab itu tak habis aja. Nabi Adam Nabi Muhammad itu setong kitab itu yang berisi ajaran tauhid. Jadi
Sejak Nabi Adam lah, wajudlah pada konflik antara Qabil dan Habil. Nabi Nuh lah pada konflik, Nabi Lut pada konflik, Nabi Isa pada konflik, Nabi Muhammad pada konflik. Tapi setong kitab yang Allah turunkan untuk menyelesaikan konflik di antara. Ini menariknya. Terus apa sih kitab Munsebade? Apa isi kitab yang dipegang oleh Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang isinya itu sama apa? Masalah tauhid. Percaya kepada Allah dan percaya kepada hari pembalasan. Urusan abajang, urusan puasa sunnah, urusan nutup aurat, urusan nikah itu urusan syariat yang antara satu nabi dengan nabi yang lain itu tidak sama. Kayak urusan tauhid sejak Nabi Adam itu amanu billah, percaya kepada Allah wal yaumil akhir, itu saklek. Aduh. Kenapa? Karena orang yang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat bahwa ada pembalasan, biasanya orangnya fokus biasanya. Itu ilmu tauhid yang disampaikan oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti ya? Nah, sekarang muncul pertanyaan, Nabi turun, apakah selesai persoalan? Enggak, ternyata ya tak ada persoalan. Justru muncul persoalan baru. Dari siapa? Orang-orang yang sudah menerima kitab tersebut. Apa terusan ayatnya? Wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atumul bainatu baghyan bainahum. Ternyata orang-orang yang oleh Nabi, oleh Rasul itu diajak ya, diberi kitab untuk dibaca, ditelaah agar beriman kepada Allah, agar tidak muncul persoalan, justru adalah sumber persoalan itu sendiri, Pak. Jadi iya, Pak, kitab yang sebenarnya untuk sumber perdamaian menjadi sumber peperangan, Pak. Selamba orang perang karena memang ego, ingin mendapatkan harta ini itu, ingin menyerang ini itu. Datang kitab Al-Quran, datang kitab Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pas itu jadi senjata, Mas, untuk menyerang hak orang lain. Mulamba jelas salah. Sekarang pas tak pati padam, salah apa bener? Kenapa? Karena didalil mereka untuk mengambil hak orang lain karena menggunakan kitab itu. Kan pasti cobaan dengan every demar jentak nangal ya. Every kalampi jen abengkang, every nasik jen lapar. Etoroni kitab suci yang itu merupakan al-huda, petunjuk ya, nur, cahaya. Orang jen kalap jen petang untuk melakukan kerusakan kan iya kan. Sekarang yang paling punya perang itu siapa? Apa orang yang beragama atau yang tidak beragama? Yang beragama cek bunyan karena orang Kristen perang salib 200 tahun kan orang-orang beragama ora sindi kitab Injil ora. Perang Abbasiyah Umayyah ora kan, dinasti itu kan, itu berapa ribu orang muslim yang meninggal dibunuh oleh sama muslim yang sama-sama punya kitab Al-Qur'an. Pandit dalil bahaya ya kan ya, bahaya itu jenetoroni kitab ya. Makanya wa mahtalafa fi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atumul bainatu baghyan. Ini ya underline ya, baghyan. Apa baghyan itu? Iri dengki, hasad, kemaruk, tamak, sombong. Nah itu ya. Lah itu penyakit tuh. Mulai kan di Ijriyah, takak kitab itu, kitab suci itu pas dianggap sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka itu. Bermayo. Mun orang kotor cetak di petunjuk mungkin wajar. Kayak mun orang kotor menggunakan kitab petunjuk untuk semakin membenarkan kekotoran mereka. Aduh, ini sudah lotol, ini sudah. Tani ngarap. Mun orang awam, orang kudu melakukan kesalahan, ya wajar. Kayak mun orang alim, hafal hadis, hafal Al-Qur'an, pas melakukan kesalahan, lah ini Mas, setono gak ada, Budi. Itu tuh gak ada ini, Pak. Iya. Itu gak ada. Ya apa gunanya itu kitab itu? Apalagi kemudian kitab yang dia hafal, hadis yang dia hafal dijadikan dalil, Pak. Keangkui membenarkan perbuatan mereka yang salah. Allah jadi apa? Teti wa quduhan nasu wal hijarah. Teti apa? Parodi tanah apa ini neraka. Makanya menteti orang bodoh ya.
Rebutunya mana ya? Orang-orang kita dituruni wahyu itu kan udi tak seksa Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalil mereka. Mata kerem Nabi. Mata yutus Rasul da abtina. Kan oning abtina cek bener salah. Ketika abtina tak oning cek bener salah cek ajunan tak pernah ngerem Nabi ban Rasul. Menang ya surga kan. Engkau salah aja Allah begitu. Kemudian lah jelas, kita pula jelas Al-Qur'an 30 juz. Ki ala kau salah. Bang Oja berumah. Abdina anu Allah tak pate tahu lah mbok. Atau apa? Atau ngaji. Suruh siapa tak ngaji? Kelero Pak. Abdina lambok ketika dijelaskan oleh Pak Habib tafsir tak tuh dia paham. Ada abdina lah kau salah. Terus siapa tak paham? Mata atanya. Siapa jera guruna? Ya pergi mana? Orang mati tiga. Mata bikin Pak. Ya ini risiko ini. Tandi alasan kita ini dari ini berembang ya, merengis sangguna ini berkaitan dengan ini. Wa ma talafa fi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bainatu baghyan. Ya ini sampai fahadallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biidni wallahu yahdi may yasha'u ila siratal. Ini bahasanya apa? Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman biidni dengan izinnya Allah, dan Allah itu memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Dua underline. Pertama, iznihi dengan izinnya Allah. Yang kedua, yasha'u yang Allah kehendaki. Setiap orang-orang yang bagus beriman datang Al-Qur'an pah nangis, datang Al-Qur'an pah patuh, datang Al-Qur'an baju makin soleh, itu dua dapat izinnya Allah, nomor dua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saya salbut every Al-Qur'an jen salbut berarti apa? Tidak biidnihi, tak oleh izin Allah, bentak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Jadi ya. Lawan termasuk sidim kena ya pun kok ya. Termasuk si biidnihi yasha'u atau termasuk baghyan bainahum benar. Jadi mau coba gerbeker. Bidni amin ya. Pokoknya amin ya, optimis lah ya. Dia tandana orang sebi ini itu apa? Jen semak Al-Qur'an, semak Al-Qur'an. Kau sering ngocak gak? Te santri lu dulu, dia tandana orang bagus terus setong. Apa? Sering nego Al-Qur'an. Mak bisa Pak, karena la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang sudah disucikan. Mun tak suci ate nama Allah. Pasangkan ku Al-Qur'an. Ku Al-Qur'an lopot ku Quran. Lopot Pak. Ku Al-Qur'an lah kenceng, HP amunyi. Lelang Qur'an. Ku Al-Qur'an kenceng ku ngantok tanding bujo. Berarti apa jet ate aja lah tak bisa jadi. Ku HP cengar. Ku Al-Qur'an oleh salembar nyap capa. Jahil-jahilnya banyak siapa? Itu tanda layam masuk itu tak saja. Enggak terang abusan bini soleha nggak ada. Kelak soleh. Tanya ki berapa kali hatam Al-Qur'an? Tak pernah. Allah jaga vokal jalla aja. Tak saja aja. Pun bulan hatam langsung lamar menik bini. Mun kelak pun minggu hatam 2 iya Pak Marinda. Itu permata lo ya, permata itu. Coba sekarang tanya ki teh santri berapa kali? Kok tanya ke santri bini ngajel dulu berapa kali bon hatam? Setahun hatam sekalian, punten. Pak berapa kali hatam? Coba kadang tak pernah hatam dulu aja. Aduh, tak bisa juga, tak bisa aja. Di tanda dohir orang itu biidnihi yasha'u, kenceng Allah itu memberikan petunjuk dan dapat izinnya. Itu senang ku Al-Qur'an. Termasuk apa? Ya masuhu sudah disucikan itu hatinya oleh Allah Subhanahu. Contoh mau bos kodung, ngabos surban, jadi kan kening beli ning perinduan. Tasbih, wah itu aksesoris itu. Tanda yang paling penting orang soleh itu jadi ya. Tahajud, siapa nongkrong tengah malam? Tak gera aja kan. Jadi ya Al-Qur'an jadi. Ngan kok ngocak kata anak bini ya. Mbak Enving
minimal hafal juz 30. Apa bi? Iya, dekiban mun munduk, tangan kelas 5 lagi. Dekiban munduk, baan pakun maca Al-Qur'an. Sanosa sudah datang bulan. Kan sudah hafal. Bacaan haram. Mun si haram itu senego. Mun maca Al-Qur'an dengan biniyatin dzikrillah, niat zikir kepada Allah, tak haram. Jadi pakun benar itu sampung kalaban Al-Qur'an. Mun tak paham, Pak. Kebeina apa maca Al-Qur'an mun tak paham? Kan pada maca novel bahasa Jerman, Pak. Kebeina apa masa baca novel teka novel asik bahasa Jerman. Novelnya sedih misalnya ya. Bahasa Jerman. Jadi sedih belum tak ngerti gini kan. Kan Pak, ada Al-Qur'an king tak paham artinya. Pun apa Pak tujuannya manfaatnya? Ya ini ingat ya. Al-Qur'an itu baca malemes katanya. Teka tak paham. Tak malemes katanya. Jadi mun pada orang ngabri dedebuan, ngabri nasihat itu Pak kempang masuk, Pak. Kempang masuk. Iding ceramah nyes cekak katanya. Kiai aja ada Bu nyes nyekak katanya. Iya. Cekak katanya karena sudah lemes katanya. Tak geli. Mun geli kan tor mental kan. Bahkan tor mental itu bukan menerima tapi apa? Mengkritisi. Memberi gaya debu sih. Kok bener sih kata Bu Kiai. Ngaruh kan sih. Wah, gede gaya debu kolam bagi munduk. Puasa benar 10 tahun. Mari ilmu manfaat. Mun si ate der roy kan si geli. Bangun cak. Gila Mbak tak ada serimi. Jet live. Karena pakai kalaya puasa. Mungkin coba paham pian udi sama mungkin tak kira puasa. Itu sudah termasuk apa? Geli itu sudah. Kan bodoh sing ngajar kan. Kan bodoh banyak kan ya. Banyak. Wah, engki. Lambok engko anu engki pian gawe lora nyaman. Bulan antani taling napatang Pak Futuh. Elang banyak pembelaan ke angki tak norok patuh kepada debu nggih. Geli itu sudah. Ada mati. Bener itu. Bener geli. Qaswah. Iya. Qaswah. Ate ya. Gelian dari batu ya. Jadi kan ya. Tanda orang yang dapat biidni wa yasha itu semoga Allah Al-Qur'an menjadi hakim yang sangat bijak. Tandana supaya dia jelas mencantok yaitu buku Al-Qur'an minimal seperempat lah sehari. Gelang aja gitu. Berapa ayat? Banyak ya lebih telok. Tadi Pak lembar berarti gitu. Seperapat minimal, seperapat. Bini Andra cara harus ngafal lagi Al-Qur'an walaupun sejuz. Ulang aja dah. Hafal Pak Al-Fatihah. Isara dulu nah Al-Fatihah. Tambahilah apa? An-Naba tabarok afalakiro. Tabarok itu setara dengan kekuatan 1000 gajah loh ya. Hadamnya itu. Makanya orang di Mosa macam tabarok. 1000 gajah. Tampu tidak ekor bui lah mate Mosa itu. 1000 gajah. Kan iya. Oh iya. Orang beregung tukang cara ora ya. Aramun di arek raya. Aro tek 2 aro ijazahnya. Ijazah. Pertama, jose bisa lokae. Nomor 2 mentak bisa lokae mapotong. Dadi arek sekini aro ijazah 2 setung pacik tajam memenuhi batas luar biasa. Nomor 2, pacik bereun sampai saginta. Jadi mun pas mosona pedang tak masuk ora, tak melukai. Kan bereun sakilo, kan mircat maksud. Kan ya pada pun digodam petel seberat sekintal. Bener tak lo kaking pas potongan kabeh kan ya. Iya pada pun surat Tabarok jen. Apalagi surat Tabarok jen. Surat Al-Kahfi dulu. Hari boleh. Mon surat anu kana pernah ngiding ya ning kitab Maraqil Ubudiyah. Mungkin pernah ngidingnya. Pernah baca kitab Maraqil Ubudiyah. Pernah ya? Jadi kan beda. Mohon apa jam salat subuh, qabla atau salat subuh itu. Qabla atau subuh kan 2 rakaat. Rakaat pertama itu baca Alam Nasrah, yang kedua baca Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Itu disebut dengan alamaini. 2 surat yang dimulai dengan alam. Alamun itu bahasa Arabnya bermakna apa? Apa alamun? Sakit.
Jadi membaca 2 surat yang bisa menghilangkan sakit. Dan Imam Nawawi dalam syarahnya itu ya, sebutnya kayak mendik moso, mendik sapa, sika bociro. Pah baca 2 surat itu ketika sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu moso tidak punya apa? Tidak punya kekuatan. Di otak misalnya, senaki, niser. Apa ngerasa niser, Pak? Ya Allah, niser akan kok naki 10 kali tak pernah bejar, tak mungkin cetan di ongku bes, laka perida pun kok sedekah, marah. Sicik bocik moson misalnya, orang baca aja, sunnah itu, alama ini, paham ya? Di Rasulullah itu diturunkan sebagai hakim untuk menghilangkan al-ikhtilaf bainan nas. Datang Al-Quran dibawa Nabi, ternyata apa? Al-ikhtilaf semakin menggejala, pertengkaran semakin kuat. Tapi sebagian orang oleh Allah diberi petunjuk untuk bisa meraih kebenaran itu. Siapa? Biidnihi dan yasha'u, yang dikehendaki oleh Allah dan diberi izin. Apa tanda-tandanya yang paling mudah, yang paling nampak? Orang itu sering neku Al-Quran dan baca Al-Quran. Lah bukti aki, 1 tahun ban mahatam 12 kali. Belajar apa Pak? Belajar apa? Hatam 12 kali Pak. Ya. Siap ya. Kalau kau baca kitab Al-Quran terutama, kitab nomor 3, Al-Quran, hadis, baru kitab fikih. Kitab fikih Rabbul malam, Al-Quran sampai akan buang-buang. Ya, paham ya? Jadi semoga kita menjadi orang yang Allah diberi petunjuk. Kita lanjutkan insyaallah tentang masalah ini bimaknal jama'atil wahidah. Oke, silakan dibaca doanya.